Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Program Studi Teknik Geologi FITB ITB. Saya akan menyampaikan praktik GL 5009 Penginderaan Jauh Geologi, topik 5, Praktik Pemetaan Mineral, segmen 4A, Tugas Praktik 03. Tugas Praktik 03. Capaian. Pertama, mampu melakukan pemetaan secara kuantitatif. Yang kedua, mampu menentukan persamaan rasio saluran. Tugas yang akan dilakukan, pertama, lakukan subset citra Landsat 8 yang sudah terkoreksi atmosfer. Yang kedua, pilih satu spektra target mineral yang menggunakan Spectral Library dari USGS. Ketiga, tentukan 3 persamaan target. Yang keempat, aplikasikan 3 persamaan terpilih menjadi 3 peta indeks. Yang kelima, laporan dalam format PDF disubmit ke LMS ITB. Yang keenam, batas pengerjaan dari praktik ini adalah 1 pekan. Yang ketujuh, praktik 03 ini bagian dari laporan proyek yang akan dikumpulkan pada akhir masa perkuliahan. Tugas lebih rinci akan disampaikan pada modul berikutnya. Berikutnya akan ditunjukkan bagaimana konsep dasar pada saat kita akan menentukan persamaan berdasarkan spektra yang dijadikan referensi. Pertama, Anda cari spektra yang Anda cari, ada yang spektra target yang Anda cari menggunakan portal dari USGS Gov ini untuk Spectral Library. Silakan Anda gunakan websitenya, kemudian Anda pilih kira-kira target mineral apa yang menjadi mineral Anda, ya. Target mineral apa yang menjadi target Anda. Misalnya saya beri contoh di sini targetnya adalah aktinolit. Aktinolit dengan kode ini Anda bisa lihat spesifikasi dan sebagainya. Anda pun bisa melihat plotnya di sini. Nah, ini Anda ambil plotnya ini. Plotnya Anda ambil, kemudian Anda tunjukkan di sini. Anda keluarkan plotnya. Nah, di sini adalah plot spektra untuk aktinolit dari panjang gelombang sekitar 0,45 sampai 2,5. Jadi dari visible sampai ke short infrared menunjukkan spektra yang seperti ini. Di mana yang aksis Y adalah reflektansnya. Setelah itu, kalau Anda menggunakan Landsat 8, Anda perhatikan saluran band atau saluran yang ada di Landsat 8. Ya, berapa panjang gelombangnya? Di sini tentu saja Anda akan menggunakan band 1 sampai ke band 7. Karena ini mencakup dari visible sampai ke short infrared. Jadi Anda di sini lihat, band 1 kisarannya panjang gelombangnya 0,43 sampai 0,45. Maka range panjang gelombang ini Anda pasangkan di kurva spektra aktinolit yang berasal dari USGS ini. Band lainnya juga sama. Band 2 panjang gelombangnya 0,45 sampai 0,51. Pasangkan juga di spektra yang berasal dari aktinolit ini. Maka di sini hasilnya akan seperti ini. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5 terpasang semua pada spektra dari aktinolit. Nah, setelah itu konsep kita bahwa spektra yang peak itu dibagi dengan spektra yang absorb untuk bisa mengenhance keberadaan aktinolit ini pada citra kita. Jadi di sini absorpsi dan refleksi atau peak dan juga lembahan itu menjadi kata kuncinya. Ini misalnya peak, kita anggap di sini sebagai peak. Gitu. Kemudian ini pun bisa saja, ini pun kalau Anda sebagai peak, ini sebenarnya bisa juga sebagai peak meskipun dia masih naik sebenarnya. Tapi sayang di sini kita tidak punya band untuk Landsat 8. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang di sini. 6 Anda pun bisa saja, tapi mungkin hasilnya tidak akan maksimal karena tidak betul-betul tidak pada saat peak. Kemudian di band 4 ini ada absorpsi, ini bisa menjadi catatan bahwa ini mungkin sedang kondisi absorpsi. Band 1 juga ada di bawah, ini absorpsi. Kemudian band 2 dan band 3 ini kemungkinan ada pada saat refleksi atau peak gitu. Nah, jadi penggunaan persamaannya adalah peak dibagi absorpsi. Jadi di sini formula yang Anda ambil bisa bervariasi, tidak hanya satu. Bisa sederhana, misalnya band 7 dibagi band 3, ataupun bisa dengan aritmatika yang relatif lebih kompleks. Di mana yang prinsipnya adalah peak di atas dan
lembahan ada di bawah pembagian. Itu konsep band rasio yang biasa kita gunakan. Misalnya di sini, untuk indeks 1, saya bisa membuat band 7 ditambah band 2 ditambah band 3. Ya, mengapa? Karena band 7, band 2, band 3 ini berada di posisi puncak atau peak. Nah, sedangkan band 1 dan band 2 ini ada di lembahan atau absorb. Ini bisa seperti ini untuk indeks 1. Sehingga di sini kita bisa memunculkan beberapa alternatif persamaan. Misalnya yang lebih sederhana, indeks 2, band 7 dibagi band 1 ditambah band 4. Ini kondisi peak, ini kondisi absorb. Nah, di sini setelah Anda mendapatkan indeks persamaan ini, Anda lakukan pemetaannya menggunakan program apapun yang Anda miliki. Misalnya di sini kita akan menggunakan QGIS untuk melakukan aritmatika sederhana dari persamaan band rasio ini. Demikian modul praktik ini disampaikan. Kita akan bertemu di modul praktik selanjutnya. Terima kasih.